Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Hidayanti dari kelas PJKRB NIM 183104070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin yang telah saya buat mengenai ruang lingkup olahraga, ruang lingkup sosiologi, kedudukan olahraga, serta pengertian sosiologi. Baik, jadi di slide pertama ada ruang lingkup olahraga. Menurut pasal 17 ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan. Yang pertama adalah olahraga pendidikan, yang kedua adalah olahraga rekreasi, dan yang ketiga adalah olahraga prestasi. Yang pertama adalah olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan menurut pasal 18 ayat 1, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Yang kedua, olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Yang ketiga, olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. Yang keempat, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi menurut pasal 19 ayat 1, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Pasal 19 ayat 2, olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Dan yang ketiga adalah olahraga prestasi. Olahraga prestasi menurut pasal 20 ayat 1, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga menurut pasal 20 ayat 2, olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam slide ruang lingkup sosiologi. Pengertian secara umum sosiologi yaitu sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Istilah sosiologi pertama sekali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat. Next. Di sini saya akan mengemukakan pengertian sosiologi menurut para ahli, yaitu yang pertama sosiologi menurut Suejono. Sosiologi menurut Suejono yaitu sosiologi adalah ilmu yang memuatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan oleh kehidupan kelompok itu. Sosiologi menurut Alan Johnson. Menurut Alan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Selanjutnya, sosiologi menurut William F. Cockburn dan Meyer F. Nimcoff, yaitu sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Selanjutnya ada sosiologi menurut P.J. Bauman. Next. Sosiologi menurut Selo Seymarjan dan Selaman Semardi. Sosiologi menurut Pitirim A. Sorokin. Ini merupakan pengertian terakhir dari beberapa para ahli, di mana Pitirim A. Sorokin menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial atau keluarga, moral, agama, hukum, ekonomi, dan sebagainya.
Ya, kita beralih ke penjelasan selanjutnya, yaitu ruang lingkup sosiologi. Di sini ruang lingkup sosiologi terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Di sini menurut Sarjono Sekanto, ruang lingkup sosiologi berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang, yaitu sosiologi umum dan khusus. Sosiologi umum di sini mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Sedangkan sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki berbagai macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Sosiologi khusus menurut Sarjono Sekanto di sini ada 7, yaitu yang pertama sosiologi pendidikan, yang kedua sosiologi perkotaan, yang ketiga sosiologi pedesaan, yang keempat sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi industri, dan sosiologi pembangunan. Yang terakhir adalah di sini saya menjelaskan mengenai kedudukan sosiologi olahraga. Jadi kedudukan sosiologi olahraga yang pertama itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu olahraga adalah kebutuhan primer manusia dan harus dijadikan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Gerak adalah ciri kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak. Apa guna hidup bila tak mampu bergerak? Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup. Meningkatkan kemampuan gerak adalah meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, bergeraklah untuk lebih hidup. Jangan hanya bergerak karena masih hidup. Oke, selanjutnya masalah olahraga rekreasi. Di sini terdapat 5. Yang pertama yaitu olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Yang kedua, menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Yang ketiga, menurut Nurlan Kusmaidi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. Sedangkan menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan dan kesenangan. Next. Di slide berikutnya, pengertian rekreasi olahraga adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang mengandung unsur gerak positif. Rekreasi olahraga adalah aktivitas indoor maupun outdoor yang didominasi unsur-unsur olahraga atau gerak sehingga dapat menyenangkan. Sasaran dari olahraga rekreasi yaitu semua kalangan masyarakat. Olahraga sesuai dengan usia, contoh hiking dilakukan oleh anak usia dewasa, bukan dilakukan untuk anak kecil, dan lain sebagainya. Jadi kedudukan olahraga dalam kajian adalah di sini juga terdapat masalah juara dan hubungan antar olahraga dan kebudayaan. Thank you. Jadi hanya itu yang sempat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.